boleh Siap. jelaskan agenda Abang ke PN Tangerang ini sebagai apa? Ya, hari ini kami dari kantor Henry Indra Udanat Partner datang ke PN Tangerang untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, di mana kami selaku kuasa hukum dari Ibu Arvita Dwi Putri ditunjuk untuk mendampingi beliau melakukan upaya hukum banding atas putusan yang minggu kemarin. Begitu. Bagaimana hasilnya? Apakah banding diterima, Bang? Kalau untuk hari ini kan agendanya hanya memasukkan memori bandingnya untuk diterima, dikabulkannya upaya banding kita itu kan tergantung dari majelis pengadilan tingginya nantinya begitu. Jadi ini adalah proses awal dari upaya hukum banding yang kita lakukan begitu. Artinya masih ada kesempatan untuk diterima atau tidak gitu nanti ya dikabarkan? Kalau untuk diterima atau tidaknya itu terserah, itu tergantung dari majelis hakim tingginya kan gitu. Tapi sebagai kuasa hukum dari Bu Arvita Dwi Putri, kami berharap semoga majelis hakim dari pengadilan tinggi nantinya bisa mempertimbangkan semua argumen-argumen atau dalil-dalil yang kita sampaikan dalam memori banding gitu kan. Dan kami berharap memori banding kami bisa diterima karena bagaimanapun klien kami Ibu Arvita Dwi Putri ya menurut undang-undang peraturan perundang-undangan kalau anak di bawah umur kan harus di bawah pengasuhan dari ibunya begitu kira-kira. Jadi Ibu Arvitanya tidak hadir memang tidak apa-apa, Pak? Untuk prosedurnya mungkin seperti apa? Kalau untuk banding klien itu sendiri nggak perlu hadir karena kan sudah diberikan kuasa oleh terkait begitu. Apa saja, Pak, mungkin syarat untuk memasukkan banding ini? Apakah mengirimkan bukti-bukti lagi? Kalau di upaya hukum banding tidak ada lagi pembuktian. Oh, tidak ada lagi. Tidak ada pembuktian. Jadi dalam upaya banding ini yang kita komentari itu adalah putusan hakim, putusan Majelis Pengadilan Negeri Tangerang. Apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta atau jangan-jangan terdapat kekeliruan atau kekhilafan dari hakimnya dalam memutus perkara yang sudah berlalu kemarin begitu. Jadi di upaya hukum banding itu tidak ada lagi mengajukan bukti atau apa, tidak ada. Bang, kalau Arvita ini meminta untuk banding artinya kan tidak sepakat dengan hasil putusan hak asuh yang sudah diputuskan ya, Bang? Iya, Ini betul. bandingnya itu untuk memohon agar hak asuh ke Arvita atau hak asuh bersama, Bang? Gini, kami dari kantor Henry Indra intinya adalah ini kan untuk masa depan anak gitu ya. Kalaulah bisa, kami berharap ya anak ini bisa diasuh bersama. Ya udahlah kan gitu ya. Asuh bersama aja kenapa tidak kan gitu ya. Toh juga tidak ada yang namanya mantan ibu, tidak ada yang namanya mantan ayah, kan mantan bapak kan gitu ya. Kalau bisa sama-sama membesarkan kenapa tidak kan gitu ya. Nah, namun kan kemarin itu ada putusan dari PN Tangerang yang memberikan hak asuh anak kepada tergugat yang dulunya sekarang terbanding kan gitu ya. Nah, klien kami sebagai pihak yang merasa tidak terima, kita meminta agar majelis hakim tinggi nantinya itu bisa memberikan atau mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ya anak di bawah umur itu kan harus di bawah pengasuhan dari ibunya begitu ya. Artinya jika nanti putusannya hak asuh anak Ya. menjadi hak asuh bersama, Ibu Arvita setuju dengan kalau hak asuh bersama itu? Poin pentingnya adalah kami berharap agar nanti hak asuh anak bisa diberikan kepada Bu Arvita Dwi Putri kan gitu ya. Namun apabila majelis hakim tinggi nanti punya pendapat lain seperti apa putusannya atau udahlah diasuh bersama kan gitu ya, diputuskan untuk bersama-sama diasuh ya, kita terima kan gitu ya. Tapi harapan kami adalah bahwa hak asuh anak ini siogianya ya kan, siogianya diberikan atau di bawah penguasaan dari asuhan dari Ibu Arvita Dwi Putri begitu. Nah, ini kan saat ini kan hak asuh anak itu jatuh di tangannya sama Abang. Iya.
Lalu kenapa sih Ibu Arvita ini belum menyerahkan Marco untuk mamanya gitu, yang memenangkan kasus? Karena kan belum ada putusan ingkrah. Belum ada putusan. Belum. Ini kan masih berproses. Jadi saat ini kan masih berproses ini. Iya. Ya kan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap kan gitu ya. Kemudian kalau mau dilakukan eksekusi nggak bisa kan gitu ya. Apa yang mau dieksekusi? Toh juga belum berkekuatan hukum tetap putusan itu. Gitu. Inkrahnya kapan? Nanti setelah ada kan setelah banding nih, nanti ada upaya hukum kasasi, kemudian ada upaya hukum PK kan gitu ya. Jadi kalau sampai tingkatan PK sudah selesai, sudah ada putusan, ya baru dia atau kasasi karena PK kan upaya hukum luar biasa. Jadi kalau sudah kasasi nanti apapun putusannya ya bisa dieksekusi. Gitu. Tanggal inkrahnya belum tahu ya Bang? Belum tahu, kan kita baru ajukan upaya hukum banding. Sekarang keadaan Marco mungkin seperti apa Bang? Keadaan Marco baik-baik aja sih. Sama ibunya? Iya, baik-baik aja, nggak ada masalah. Bang, ada statement dari Yama, bapaknya Marco sendiri mungkin yang membatasi untuk jika nanti mau bertemu dengan Marco, si Arvitanya harus dikawal dengan Yama dalam pantauan Yama. Itu Arvita setuju nggak Bang? Nah itu, makanya kan kita kan sebagai kuasa hukum kan kalau bisa udahlah asuh bersama kan gitu. Kenapa sih kalau anak ketemu ibu harus dibatasin? Itu kan bukan mengasuh bersama namanya kan gini ya. Tapi apapun itu ya mungkin mereka punya pertimbangan masing-masing ya. Tapi dari klien kami kalau memang sepakat komitmen mau mengasuh bersama ya ayo kan gitu ya. Tanpa harus membatasi, tanpa harus ya membatasi lah seperti yang disampaikan tadi. Tapi pihak Arvita sendiri seberapa optimis Bang akan, maksudnya hak asuhnya akan berubah menjadi hak asuh bersama? Kita optimis dan kita sangat optimis karena setelah kita baca salinan putusan dari PN Tangerang, kita berpendapat bahwa ada beberapa poin yang bisa kita komentari dan bisa kita ajukan di upaya banding ini gitu. Dan kita optimis mudah-mudahan upaya banding dari Ibu Arvita Dwi Putri bisa diterima oleh Majelis Hakim Tinggi begitu. Dan jika nanti hasil putusannya ternyata tetap hak asuh jatuh di tangan Yama, bagaimana Bang? Kalau dari Bu Arvita Dwi Putri, dia akan dia akan memperjuangkan memperjuangkan hak asuh anak tersebut. Akan tetap memperjuangkan. Nah sekarang Bu Arvita lagi di mana Bang? Bu Arvita di rumahnya mungkin. Di rumah. Nanti rencananya mungkin katanya ada press con ya? Aku kurang tahu kalau itu. Abang sejak kapan Bang menerima kuasa? Baru. Berapa lama? Baru sekitar 1 mingguan. 1 minggu. Iya. Awalnya gimana ceritanya Bang bisa menjadi kuasa hukum dari Arvita sendiri? Awalnya sih kan kita lagi tugas keluar kota gitu nanganin perkara, tiba-tiba Bu Arvitanya datang ke kantor kan ketemu sama staf kita kan gitu ya. Kemudian beliau menceritakan masalahnya ya. Kemudian kita tanya, ini maunya gimana kan gitu ya. Mau diasuh bersama ya sudah, kalau karena beliau Bu Arvita Dwi Putrinya menyampaikan kalau bisa diasuh bersama ya sudah kita bantu kan gitu. Karena yang kita pikirkan adalah masa depan si anak tersebut kan gitu ya. Kalau ada pembatasan kan nanti tumbuh kembangnya seperti apa kan gitu ya. Jadi Bu Arvita Dwi Putrinya sepakat untuk asuh bersama kan gitu ya. Asuh bersama-sama kan gitu ya. Kenapa tidak kan gitu ya. Jadi sebagai orang yang berprofesi sebagai lawyer profesional, kami sepakat bekerja sama dan membantu Ibu Arvita Dwi Putrinya begitu. Artinya meminta bantuan hukum untuk mendapatkan hak asuh yang lawyer. Untuk melakukan upaya hukum banding. Iya. Hanya itu ya, Iya. melakukan upaya hukum banding. Iya betul. Di situ aja. Oke, sip. Oke. Terima kasih ya. Jadi begini ya, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa awalnya Arvita Dwi Putri itu
mengajukan gugatan ke Hambaramada. Hambaramada atau nama populernya Yama Carlos. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, pengadilan menjatuhkan putusan pada tanggal 21 September tahun 2023, di mana dalam putusannya mengabulkan gugatan perceraian antara Hambaramada dengan Arvita Dewi Putri. Jadi perkawinannya putus karena perceraian. Kemudian di dalam jawabannya pada saat menanggapi gugatan dari Arvita Dewi Putri, Yama Carlos mengajukan gugatan rekonvensi terkait hak asuh anak, dan pengadilan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Hambaramada sehingga hak asuh anak ada pada Yama Carlos atau Hambaramada sebagai penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi di awal. Selanjutnya terkait putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, pihak penggugat mengajukan banding terkait dengan hak asuh anak, dan pernyataan bandingnya sudah disampaikan ya, sudah dinyatakan pada persidangan pembacaan putusan. Dan hari ini pihak pembandingnya dalam hal ini Arvita Dewi Putri mengajukan yang namanya memori banding. Jadi begitu ya kronologisnya. Per hari apa masuknya Pak? Gimana? Boleh jangan? Masuknya memori banding itu dari pihak Arvita per tanggal Hari ini mengajukan memori banding. Ya, sebagai kelengkapan daripada. Kalau boleh tahu Pak, seperti apa sih prosedur orang yang ingin memasukkan memori banding seperti Arvita itu, prosedurnya? Jadi begini, dia harus menyatakan banding dulu. Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil pemohonan bandingnya itu dituangkan di dalam memori banding. Di dalam memori banding itu gitu. Artinya Ya. dalam persidangan kemarin pas putusan tanggal 21 September, pihak Arvita sudah mengutarakan keinginannya untuk banding atas putusan pengadilan negeri terkait dengan hak asuh anak. Untuk prosedurnya mungkin sampai bisa masuk memori banding itu seperti apa? Apa saja syarat-syaratnya? Ya harus menyatakan banding dulu. Itu saja. Itu aja. Menyatakan banding, membayar biaya perkara untuk banding, kemudian dia mengajukan memori banding, dan itu pun tidak wajib. Tidak wajib mengajukan memori banding kecuali memori kasasi. Dan yang memasukkan memori banding apakah Arvitanya langsung atau diwakilkan? Kuasanya. Kuasa hukumnya. Sah ya? Hanya kuasanya saja sah ya? Iya, karena kan dia sudah menunjuk kuasa untuk mewakili Arvita dalam proses pemeriksaan tingkat pertama, banding sampai dengan tingkat kasasi. Jadi surat kuasa itu masih berlaku. Oke. Begitu. Sampai sini berarti artinya hak asuh anak masih dengan atas nama Yama Carlos, masih di Yama Carlos. Belum ada putusan perubahan hak asuh pindah tangan gitu Pak. Jadi perkara ini kan belum inkrah. Artinya belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak penggugat mengajukan upaya hukum banding. Artinya ya masih seperti keadaan semula. Kalau sekarang misalkan anaknya berada di dalam penguasaan Arvita, ya sekarang masih di Arvita. Karena belum inkrah. Belum inkrah atau belum berkekuatan hukum tetap, sehingga belum bisa dilaksanakan eksekusi atau mungkin melaksanakan eksekusi secara sukarela. Gitu. Terus untuk proses selanjutnya apakah ada sidang lagi itu seperti apa Pak? Nanti persidangan dilakukan di Pengadilan Tinggi Banten. Pengadilan Tinggi Banten Ya. tanggal berapa itu? Saya tidak tahu, kan setelah berkas lengkap ya, berkas berkaitan dengan administrasi pengajuan bandingnya lengkap, nanti akan dikirim ke Pengadilan Tinggi permohonan bandingnya. Kemudian kemudian Ketua Pengadilan Tinggi menunjuk hakim yang untuk memeriksa perkara ini ya, untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini, kemudian hakimnya baru menentukan hari sidangnya. Oh, seperti Gitu. itu. Iya. Artinya ntar di persidangan pun si pihak Arvita yang mengajukan memori banding memasukkan ini lagi nggak, bukti-bukti lagi nggak Pak? Ya sudah itu memori banding itu, itu. Oh, memori itu banding saja itu, ya. memori banding itu aja. Tinggal menunggu jadwal Iya. sidang di pengadilan tinggi Di pengadilan tinggi, Banten. di pengadilan tinggi Banten. seperti Nanti kan nanti dijadwalkan oleh hakim tinggi kapan sidangnya, kemudian kapan tanggal pembacaan putusannya. Jadi begitu. Udah itu baru inkrah. Setelah kelengkapan administrasi berkaitan dengan permohonan bandingnya lengkap, maka pengadilan akan mengirim permohonan banding tersebut ke pengadilan tinggi, dan pengadilan tinggi nanti ketua pengadilan tinggi nanti akan menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara ini gitu. Nanti hakim yang ditunjuk itu dia yang akan menetapkan hari sidang, kemudian dan lain sebagainya sampai dengan penjatuhan putusan. Jadi begitu. Ya. Masih panjang ya prosesnya. Masih panjang, ya. Dan terhadap putusan banding pun kan masih ada hukuman lagi kasus kalau seandainya para pihak tidak puas dengan isi putusan itu gitu. Berarti ya, pihak Mahkamah juga masih bisa banding lagi gitu Pak. Kalau ntar putusannya hak asuh jadi hak asuh bersama. Kita nggak tahu kan putusan banding seperti apa nanti, kan kita tidak bisa berandai-andai juga. Yang jelas terhadap memori banding itu pihak Yama Carlos berhak untuk mengajukan kontra memori banding namanya. Ya. Terima Gitu ya. Bapak. Oke. Dengan Bapak siapa? Arif Budi Cahyono. Oke, terima kasih ya. Kira Cukup ya, makasih ya. Terima kasih Pak. Boleh minta nama lengkapnya ya? Kemudian